Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat beristirahat karena telah menjalani aktivitas di hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih telah bergabung di channel ini. Yang belum bergabung silakan like, komen, dan jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe itu bentuk partisipasi teman-teman semua buat channel ini. Terima kasih. Malam ini kita berada di gerbang tol gate ya teman-teman ya, tempat masuknya kendaraan ke pelabuhan. Nah, ini tepat gerbang tol scan barcode. Mungkin teman-teman semua sudah sering kesini teman-teman ya, untuk penyekenan barcode terus menjadi tiket dari gerbang tol Pelabuhan Bakauheni. Hari ini tanggal 16 Juni 2021 pukul 19.30 teman-teman. Malam ini masih lancar teman-teman ya, masih terbilang normal, lancar dan normal. Kendaraan yang masuk pun masih satu persatu, 2, 3, begitulah kira-kira teman-teman. Cuaca malam ini tampak lengang teman-teman, karena seharian diguyur hujan sekitar Bakauheni dari pagi sampai sore. Malam ini masih terasa dingin teman-teman di seputaran Bakauheni, Lampung Selatan. Malam ini mendominasi truk teman-teman ya, masih truk pribadi masih terpantau, baru satu masuk gerbang tol. Setelah ini kita akan pantau di gerbang tol scan barcode di dermaga eksekutif ya teman-teman ya. Setelah itu kita pantau dari atas gangway dermaga 1, dermaga eksekutif, dermaga 1, 2, dan 3. Masih terlihat kendaraan truk yang masuk di gerbang tol scan barcode reguler. Yang kita lihat Koldeser itu masuk ke jalur eksekutif ya teman-teman ya. Koldeser itu masuk ke jalur eksekutif. Oke, kita pantau ke scan barcode tol gate eksekutif teman-teman ya. Saat ini kita berada di gerbang tol scan barcode eksekutif ya teman-teman ya. Terpantau baru kendaraan trailer dan bus. Trailer ini trailer Shiba Surani memang sudah mendominasi di dermaga eksekutif ya. Ini terpaksa baru bus, ini bus PKL Trans. Untuk perkembangan
wajib rapid test untuk pejalan kaki. Nanti kita pantau di gangway ya teman-teman ya. Sementara kita pantau di scan barcode tollgate eksekutif. Kita lihat kendaraan pribadi ada 3 unit masuk di gerbang tol eksekutif atau ekspres. Itu gedung eksekutif ya teman-teman ya, tampak dari belakang gedung eksekutif. Ini lapangan dermaga 1, tampak dari belakang masih tampak lenggang ya teman-teman, masih kosong. Jadi buat teman-teman semua yang menyeberang melalui pelabuhan Bakauheni sekitaran jam 19.30 ya, seperti ini kondisinya ya teman-teman ya. Di gerbang tol scan barcode eksekutif atau ekspres. Oke, kita langsung ke atas gangway teman-teman. Kita pantau pemakai jasa pejalan kaki dermaga eksekutif 1, 2, dan 3. Saya berada di loket scan barcode penumpang pejalan kaki teman-teman ya. Ini masih ada genostes ya. Kita lihat ruang-ruangnya ya, masih ada yang genostes. Berhubung petugasnya masih istirahat, jadi mereka menunggu dulu. Selesai di genos baru kita bisa pesan tiket dan dapat tiket. Itu juga harus menunjukkan surat hasil genos tes ya, baru kita bisa pesan tiket. Oke teman-teman, informasinya ya. Jadi masih genos tes untuk pejalan kaki di gedung ini ya, gedung pejalan kaki ya, pemakai jasa pejalan kaki. Oke, kita ke gangway teman-teman ya, kita pantau dulu calon penumpang pejalan kaki yang masih menunggu petugas, dan pemakai jasa pejalan kaki pun masih belum ada ya teman-teman, baru terpantau 2, 3, 4 ya. Nanti ya yang mau genos tes kita lihat. Nanti kalau sudah selesai kita menunggu, baru dipanggil, baru kita mendapatkan tiket ya. Tiketnya dapatkan dari sini nih teman-teman ya. Nah, oke ya teman-teman ya, paham ya. Oke. A few moments later. Kita sudah berada di gangway teman-teman ya. Ini yang mau sandar kapal Kathleen kosong. Persiapan sandar di dermaga 1. Masuk alur ada KMP Transit. Masuk ke dermaga 3 menggantikan kapal KMP Rois. Ada KMP Adinda Windu Karsa yang kemarin malam sudah kita review ya, kita view ya di dermaga 6. Itu masih sandar di dermaga 6. Sementara di dermaga eksekutif ada KMP Batu Mandi, dan nanti ada penggantinya KMP Legundi yang masih menunggu di alur.
Dermaga 2 ada KMP Mitra Nusantara, proses muat-muat. Persiapan standar dermaga 1 ya, KMP Catherine kosong. Masih olah gerak standar. Oh, masih manuver ya. Kalau bahasa di kapal itu manuver atau olah gerak. Jadi itu ya teman-teman ya, kita sudah ke loket pengguna jasa pejalan kaki. Di sana masih apa namanya itu, memperlakukan genos, masih genos ya, untuk mendapatkan tiket ke kapal untuk pejalan kaki. Untuk informasi juga, kalau misalkan itu genosnya habis, alatnya habis ya, atau peralatannya habis, itu digantikan dengan antigen, rapid test antigen. Kalau genos harganya 40.000, kalau rapid test antigen itu 79.000 atau 80.000 kurang 1.000 rupiah. Ada KMP transit, transit. Persiapan standar di dermaga 3 KMP Transit 1, dimana kapalnya sudah pernah kita review nih waktu tanggal 1 ya, waktu tanggal 1 dibebaskannya rapid test di Pelabuhan Bakauheni ya. Wah, mantap sekali ya teman-teman ya, kendaraannya sampai macet. Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya teman-teman ya. Karena sehat itu modal besar dalam kehidupan kita. Sudah mulai merapat KMP Catherine. Oke, kita pantau ke dermaga eksekutif ya teman-teman ya. Kita lihat atau pantau KMP Batu Mandi, masih proses bongkar-bongkar teman-teman. Masih proses bongkar-bongkar. Lihat ya, masih proses bongkar-bongkar. Sementara kendaraan yang ada di dermaga eksekutif untuk pribadi masih tergolong sedikit ya teman-teman ya, masih terpantau sedikit ya. Mungkin karena cuaca dingin sekali, jadi pengguna jasa sungkan mau berangkat dingin-dingin ya teman-teman ya. Parkiran kendaraan truk dermaga eksekutif lumayan teman-teman ya, kendaraan besarnya sudah mulai nampak memenuhi lapangan parkir. Namun apabila dimuat oleh KMP Batu Mandi ini habis ini teman-teman. Sudah mulai dilepas parkiran kendaraan besar ya, untuk truk-truk. Sudah mulai muat-muat KMP Batu Mandi. Untuk lapangan parkir dermaga 1 lumayan teman-teman. Untuk parkiran di depan pintu kapal sudah lumayan penuh ya, sudah penuh. KMP Catherine sudah mulai merapat dan mulai ikat tali, sudah terikat talinya teman-teman.
Muatan pribadi di atas cukup sedikit juga teman-teman. Masih banyak space kendaraan yang masih kosong. Untuk penumpang pejalan kaki belum terpantau ada penampakan ya teman-teman. Masih kosong ya. Untuk pemakai jasa kendaraan mulai dari motor sampai kendaraan besar masih bebas dan aman. Tidak diterapkannya rapid test atau genos test. Pokoknya aman, pengguna jasa kendaraan aman. Kita lihat lapangan parkir dermaga 1 teman-teman. Masih terpantau sekitar 5 unit kendaraan truk. Kendaraan kecilnya masih terpantau 1 pickup. Mungkin ada di sebelah sini teman-teman. Mari kita lihat. Oh, rupanya pickup juga teman-teman. Pribadi belum ada teman-teman, masih kendaraan pickup. Ada KMP Kathleen 7 persiapan sandar di dermaga 4. Masih satu bendera teman-teman ya, Kathleen 7 sama Kathleen 0 nih teman-teman. Masih satu bendera atau masih satu perusahaan. Terlihat dari pantauan saya, kendaraan pribadi di upper deck KMP Kathleen ini terpantau sekitar 12 unit teman-teman. Campur kendaraan pickup. Mulai bongkar-bongkar upper deck KMP Kathleen. Kendaraan pribadi sudah mulai terpantau teman-teman. Elap, travel elapnya terpantau baru 1 unit. Kita lihat kendaraan pribadi di dermaga eksekutif teman-teman. Wah, mendominasi ini kendaraan pribadi. Lumayan ya teman-teman ya, kendaraan pribadi di dermaga eksekutif. Mulai berdatangan rupanya kendaraan pribadi di eksekutif teman-teman. Karena sekarang pemakai jasa ingin di perjalanan dari Merak atau dari Bakau ke Merak itu cuma 1 jam lebih ya teman-teman. Jadi tidak lama-lama lagi di laut. Kalau naik kapal reguler itu sampai 2 jam setengah teman-teman. Dari Merak ke Bakau atau dari Bakau ke Merak. Sekarang terkadang kalau cuaca tidak mendukung atau tidak bersahabat itu bisa sampai 3 jam atau 3 jam setengah.
lumayan ramai teman-teman kendaraan pribadi di dermaga eksekutif. Masih proses bongkar-bongkar KMP Kathleen. Dua kendaraan pribadi terakhir bongkaran dari upper deck. Deck masih proses bongkar-bongkar. Kita pantau di upper deck KMP Batu Mandi sudah 50% ya teman-teman. Pantau kita sudah 50%. Kendaraan pribadi yang masih di bawah masih cukup lumayan teman-teman. Terpantau sekitar ada 30 unit lah teman-teman. Kendaraan pribadi yang masih di bawah. Mudah-mudahan terangkut semua ya teman-teman ya. Kendaraan-kendaraan yang ada di parkiran ini semoga aja terangkut semua. Malam ini sudah mulai ramai ya teman-teman ya. Menginjak jam 20.00 teman-teman. Terpantau ada antrean kendaraan pribadi teman-teman. Pemakai jasa kendaraan pribadi ini mendominasi sekali di pelabuhan eksekutif atau ekspres teman-teman ya. Kondisinya lumayan ramai terus, lagi kalau menjelang malam hari. Mulai muat-muat KMP Kathleen.
Kita sudah pernah view ya teman-teman, proses bongkar muat kapal di dermaga teman-teman. Seperti kemarin malam KMP Adinda Windu Karsa di dermaga 6. Terus KMP Baruna, KMP Nusa Jaya, KMP Mustika ya, dan banyak lagi ya teman-teman. Jadi seperti itulah kondisi proses bongkar muat kapal di kardek atau dek bawah. Kendaraan pribadi mulai terpantau ada 2 masuk karena KMP Catering sudah mendapatkan pelayanan. Jadi kalau mendapatkan suatu pelayanan, itu lama pelayanan sebanyak 12 menit teman-teman. Di per dermaga itu kapal Santar mendapatkan pelayanan 12 menit. Jadi kendaraan yang dari tol gate scan barcode gerbang tol tadi itu diarahkan ke dermaga 1. Semuanya teman-teman ya, diarahkan ke dermaga 1 selama 12 menit. Setelah habis 12 menit di pelayanan, dialihkan lagi ke dermaga yang lain teman-teman selama 12 menit. Terus berputar seperti itu teman-teman. Sepertinya tidak terangkut ya teman-teman, ini kendaraan pribadi yang masih parkir di belakang ya teman-teman, atau yang masih antri di belakang. Ini terpantau upper decknya sudah 90%, kardek 90%, uppernya pun sekitar 90% teman-teman. Jadi sepertinya pribadi dan kendaraan truk yang ada di parkiran ini tidak terangkut teman-teman. Sementara parkiran di depan pintu kapal dermaga 1 masih dipenuhi kendaraan besar nih teman-teman. Seperti inilah kondisinya teman-teman ya, bila kapal-kapal yang ada di dermaga itu dalam kondisi ramai terus proses pemuatan. Kondisinya sibuk sekali teman-teman. Para petugas tuh ekstra sekali mengatur kendaraan yang masuk ke kapal.
Kita lihat seperti ini teman-teman ya, sibuk banget kalau udah seperti ini. Dalam pengaturan kendaraan yang akan masuk ke kapal nih, ngaturnya sibuk banget. Masih terlihat banyak space tersisa teman-teman di car deck, upper deck KMP Kathleen. Kita lihat kendaraan pribadi yang masih tersisa di bawah teman-teman. Terpantau sekitar 6 unit lagi ya teman-teman. Semoga aja terangkut semua teman-teman di kendaraan yang masih tersisa di bawah. Kalau kendaraan truknya sudah tidak terangkut lagi teman-teman, sudah tidak muat lagi. Terpantau masih sekitar 4 unit kendaraan pribadi di bawah. Ada KMP Naomi, persiapan sandar di dermaga 2 KMP Naomi. KMP Mitra Nusantara sudah bertolak dari dermaga 2, digantikan kapal Naomi teman-teman. Teruskan sekali teman-teman ya, sudah kendaraan bus sudah rapat sekali dengan kendaraan lain. Kalau sudah mau masuk begini mepet sekali teman-teman, rapat. Masih berdatangan kembali teman-teman, kendaraan pribadi dari eksekutif ini masih berdatangan lagi teman-teman. Tadinya tersisa 3, ini bertambah lagi, tersisa 6.
kendaraan pribadi yang akan naik ke upper deck MP Kathleen dermaga 1. Mengalir teman-teman ya, tidak ada penumpukan atau kepadatan. Kendaraan yang datang, kendaraan pribadi yang tiba di dermaga ekspres ini tidak ada hentinya teman-teman. Mengalir terus ya teman-teman ya, berdatangan terus. Apakah terangkut semua nih kendaraan pribadi yang tersisa di bawah? MP Kathleen sudah lumayan teman-teman ya, uppernya sudah mulai dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Akhirnya terangkut semua teman-teman, kendaraan pribadi, sisa kendaraan pribadi yang ada di bawah terangkut semua teman-teman ke atas kapal KMP Batu Mandi. Kita lihat ya teman-teman ya, tersisa satu kendaraan pickup di bawah. Kita lihat masih ada yang berdatangan kembali teman-teman, kendaraan pribadi di dermaga ekspres atau eksekutif. Dermaga 7 atau dermaga ekspres. Kita lihat masih berdatangan kendaraan pribadi ke dermaga ekspres. Oke teman-teman, kita pantau ke dermaga 2 teman-teman ya. Dermaga 1 saat ini sudah penuh. Masih tersisa kendaraan pribadi atau kendaraan truk di depan pintu kapal. Seteramnya sudah diangkat teman-teman ya, waktunya sudah habis. Masih ada tersisa space kendaraan pribadi di upper deck teman-teman, karena waktunya sudah habis, jadi upper decknya diangkat atau pintu setram diangkat. Persiapan berangkat KMP Kathleen. A few moments later. KMP Naomi. Persiapan bongkar-bongkar dermaga 2 teman-teman.
Masih satu bendera ya teman-teman ya, sama KMP Catering yang ada di dermaga 1 tadi ya. Satu perusahaan. Buat teman-teman yang telah menjalani aktivitas di area ini, selamat beristirahat. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Mulai dibuka pintu ramdornya teman-teman, KMP Naomi. Kita lihat parkiran di depan pintu kapal dermaga 2. Terpantau kendaraan truk ya teman-teman. Mulai bongkar-bongkar. Untuk cuaca hari ini cukup lengang teman-teman, anginnya tidak ada juga, anginnya hampa ya teman-teman ya. Anginnya hampa, tapi cuacanya di langit itu mendung-mendung teman-teman. Tapi sepertinya tidak berpotensi hujan karena seharian sudah diberi hujan teman-teman di sekitaran Bakauheni, mulai dari pagi sampai sore. Mungkin di tempat teman-teman juga sekitaran Bandar Lampung seperti itu teman-teman ya, atau di daerah lain. Sepertinya di Merak tidak terlalu ramai juga teman-teman, masih dalam keadaan normal, tidak ada lonjakan. Soalnya di upper deck KMP Naomi cukup lengang teman-teman, tidak ada parkir kendaraan yang padat ya, kosong sekali teman-teman. Ada KMP ALS Elpina, persiapan sandar di dermaga 6, menggantikan kapal KMP Adinda Windukarsa. ALS Elisa. Kita lihat upper deck-nya juga terpantau sepi teman-teman. Terpantau oleh saya sekitar ada 7 unit kendaraan pribadi di upper deck. Cukup sepi sekali di Merak.
habis teman-teman. Persiapan muat-muat KMP Neomi. Ada KMP Adinda Binjokarsa teman-teman, sudah bertolak dari dermaga 6. Kendaraan kecil masih kendaraan pickup yang masuk kapal Neomi. Tadi sekitar ada 3 unit kendaraan pribadi masuk ke KMP Neomi. Kendaraan truk sudah mulai dimuat-muat. Malam ini masih mendominasi kendaraan truk-truk. Itu di pelabuhan penyeberangan Merak atau Bakau, itu kendaraan truk mendominasi setiap malam di pelabuhan Bakauheni ataupun pelabuhan Merak. Karena mereka vital sekali teman-teman, membawa logistik, kebutuhan sembako dan lain-lain. Pengiriman barang antara Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. KMP Batu Mandi sudah bertolak dari dermaga Express atau eksekutif.
kalau kendaraan bus masuk ke kapal harus hati-hati teman-teman. Pastor. Jadi saran saya untuk teman-teman, bila mana teman-teman akan menyeberang ke Pulau Jawa ataupun ke Sumatera, bila teman-teman menggunakan kendaraan pribadi yang terlalu ceper, itu kalau bisa hindari teman-teman ya, karena riskan sekali kalau kita sedang menaiki kapal, karena bodi kendaraan ceper itu lebih rendah, riskan sekali untuk membentur pintu kapal teman-teman seperti ini. KMP Catherine mulai bertolak dari dermaga 1. Penggantinya KMP Wira Kencana, persiapan sandar di dermaga 1. Kondisi terkini di dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni ini berarti normal teman-teman ya, tidak ada lonjakan ya. Kendaraan pribadi masih mengalir. Sementara kendaraan truk masih mendominasi di Pelabuhan Bakauheni. Kita lihat penumpang pejalan kaki yang menuju dermaga 1 teman-teman. Terpantau sekitar 5 orang teman-teman. Sudah mulai bertambah kendaraan atau pemakai jasa pejalan kaki. Oke, setelah itu kita ke dermaga 3 teman-teman. Kita pantau kondisi terkini di dermaga 3. A few moments later. Nah, saat ini kita berada di dermaga 3 teman-teman. Sudah cukup lengang teman-teman ya, di lapangan parkir dermaga 3. Ada KMP Transip sudah tutup teman-teman, rupanya sudah tutup, persiapan berangkat. Kendaraan pribadi lumayan teman-teman. Sementara yang ada di depan kapal lapangan masih dominasi kendaraan truk tersisa ya. Oke, kita lanjut ke dermaga 6, kita lewat gangway saja teman-teman. Kita lihat kendaraan di upper deck KMP Transip 1 pribadi terpantau lumayan teman-teman, sekitar 20-25 kendaraan pribadi di upper deck. Sementara kapalnya persiapan berangkat teman-teman ya. Kita akan pantau dermaga 6 lewat gangway ujung dermaga 3. Lapangan parkir dermaga 3 cukup lengang teman-teman ya.
muat kendaraan yang terangkut teman-teman ya. KMP Transip 1. Persiapan pemberangkatan dari dermaga 3. Kita pantau dermaga 6 teman-teman ya. Di lapangan parkir dermaga 6 mendominasi kendaraan truk, alat berat. Akan masuk ke kapal. Aktivitas bongkar-bongkar KMP ALS Elisa di dermaga 6. Sudah lego-lego teman-teman. KMP Transip sudah proses take off dari dermaga 3. Lumayan teman-teman ya, kendaraan pribadi yang dimuat di KMP Transip terpantau jelas ya. Ada KMP Jatra 3 persiapan masuk di dermaga ekspres atau eksekutif menggantikan KMP Batu Mandi. Sudah mulai cikar-cikar kanan KMP Jatra 3. Sementara pengganti kapal KMP Transip dermaga 3 KMP Nusa Mulia. Masih jauh teman-teman jaraknya ya, masih belum kelihatan. Aktivitas mulai muat-muat KMP ALS Elisa teman-teman. Informasikan pelayanan kendaraan Servina di dermaga 6 telah selesai. Selanjutnya pelayanan kendaraan dan penumpang dari dermaga 1 untuk KMP Wira Kencana. Sekali lagi diinformasikan pelayanan kendaraan dan penumpang dari dermaga 1 untuk KMP Wira Kencana. Tugas Wira Kencana dipersilakan mengambil alih pelayanan. Dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Monitor ya teman-teman. Dari operator tadi pelayanan diarahkan ke dermaga 1 KMP Wira Kencana. Jadi petugas dari KMP Wira Kencana mulai mengarahkan kendaraan dari tol gate atau gerbang tol. Yang pertama kita pantau tadi itu ke dermaga 1. Jadi kendaraan yang masuk ke gerbang tol itu diarahkan ke dermaga 1. Dari penumpang pejalan kaki sampai kendaraan. Ya teman-teman, dermaga 6 ini muatannya luar biasa teman-teman.
kendaraannya super semua. Golongannya golongan trailer nih teman-teman. Sudah golongan paling apa? Kalau golongan tiket itu paling ujung, paling terakhir. Ada lagi golongan 9 teman-teman ya. Jenis tiket golongan 9 itu trailer yang super jumbo, super panjang. Dermaga 4 sementara kosong teman-teman, belum ada kapal, masih kosong. Intinya malam ini masih terbilang normal teman-teman, belum ada lonjakan kendaraan baik pribadi maupun truk ataupun motor dan bus. Masih terbiasa normal seperti biasa teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman, kita break dulu. Cukup sekian informasi seputar Pelabuhan Bakauheni untuk teman-teman semua. Terima kasih atas dukungannya selama ini, selalu memantau di channel ini. Yang belum bergabung silahkan bergabung di channel ini. Like, share boleh, silahkan. Komen kita tunggu, akan dijawab. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, karena subscribe itu bentuk kepedulian atau bentuk partisipasi teman-teman semua buat channel ini. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat teman-teman ya. Semoga sehat selalu untuk menjalani aktivitas untuk esok hari. Oke, itu aja teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat beristirahat.